Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Otoritas Jasa Keuangan menyebut kesenjangan atau gap inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan menurun signifikan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, OJK melakukan pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah dan dengan peningkatan program literasi. Dalam rangka mencapai target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024 dan mengurangi ketimpangan di Indonesia melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengadakan seminar on Financial Inclusion, Accelerating Financial Inclusion to Empower Remote Regions and Rural Communities of ASEAN dengan harapan dapat menjadi wadah pertukaran gagasan bagi stakeholder sektor publik maupun swasta untuk dapat memahami tantangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di negara-negara ASEAN. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dalam sambutannya melaporkan, tingkat eksklusi atau ketiadaan keuangan di ASEAN menurun secara signifikan dari 46% menjadi 22,6% sepanjang tahun 2017 hingga 2022. Diketahui terdapat visi ASEAN 2025 yang berupaya memajukan inklusi atau ketersediaan keuangan ASEAN, diantaranya menurunkan rata-rata eksklusi keuangan di ASEAN dari 44% menjadi 30%, kemudian meningkatkan kesiapan infrastruktur keuangan dari 70% menjadi 85%. Selain itu terdapat target kesiapan infrastruktur inklusi di ASEAN yang masih di bawah target 85% pada tahun 2025. Di Indonesia, peluang signifikan untuk mempercepat inklusi keuangan di era teknologi ini adalah dengan pemanfaatan layanan keuangan. Diperlukan 3 landasan penting untuk memfasilitasi adopsi layanan keuangan digital. Yang pertama, komitmen pemerintah dan swasta untuk mengembangkan layanan keuangan digital. Kedua, kerangka hukum dan peraturan yang kuat untuk sistem tersebut, dan terakhir infrastruktur informasi keuangan dan komunikasi serta teknologi yang efisien. Financial inclusion itu per tahun lalu pun sudah mencapainya, yaitu tingkat inklusi minimal 70%. Nah, tapi di lain sisi masih ada 5 negara lain yang belum mencapainya dan karena memang belum menerapkan program itu. Nah, ini yang kita lihat akhirnya menimbulkan suatu gap tersendiri di antara negara-negara ASEAN itu. Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari mengatakan, OJK secara konsisten terus berinovasi untuk terus mendorong percepatan inklusi keuangan di seluruh daerah dengan fokus utama di pedesaan. Salah satu inisiatif yang dilakukan OJK adalah dengan pembentukan TPAKD yang kini sudah terbentuk sebanyak 495 TPAKD di 34 provinsi. Di situ kita nggak cuma ngajarin keuangan aja, tapi kita kita melihat dulu sebelumnya kita lihat potensinya apa, terus kemudian kita pre-inkubasi, terus after inkubasi. Jadi itu kita melihat misal satu daerah, oh dia punya misalnya tenunnya bagus-bagus, makanannya, kulinernya, terus keripik-keripiknya, kita bantu untuk akses ke keuangan. Jadi mereka nggak bisa berkembang kalau mereka nggak punya akses keuangan kan. Karena itu kita channelkan ke perbankan, kalau butuh asuransi kita carikan asuransinya, terus kemudian kalau mereka butuh apapun kita bantu channeling. Dengan memprioritaskan inklusi keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses jaringan internet ke seluruh wilayah Indonesia untuk kepentingan digital finance, serta menyediakan berbagai materi literasi keuangan. Jadi literasi keuangan ini juga bersama dengan penyediaan teknologi bertujuan membangun inklusi keuangan. Jadi setiap orang di Indonesia itu punya akses terhadap sumber-sumber keuangan, sumber-sumber pembiayaan. Kira-kira seperti itu. Pemirsa, pertanggal 25 Agustus 2023, esok hari, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan uji coba tilang bagi kendaraan yang belum melakukan uji emisi maupun tidak lulus uji emisi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi mobilitas penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi penyebab polusi udara terbesar di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewajibkan kendaraan bermotor untuk melakukan uji emisi sebagai upaya mengurangi mobilitas penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi penyebab polusi udara terbesar di Jakarta.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto dalam konferensi pers penanganan polusi udara mengatakan, pertanggal 25 Agustus 2023 pihaknya akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan POM TNI serta Satpol PP untuk melakukan razia dan menilang kendaraan yang belum uji emisi maupun tidak lulus uji emisi. Adapun rencana tersebut akan gencar dilakukan selama 3 bulan ke depan dan masif diterapkan mulai dari tanggal 1 September 2023 mendatang. Dan rencananya besok kami akan melakukan uji coba tilang uji emisi dan masifnya akan kami lakukan di tanggal 1 September. Jadi mulai September sampai dengan 3 bulan ke depan kami akan melakukan razia uji emisi bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan POM TNI serta Satpol PP kami. Selain tilang, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta lainnya dalam mengatasi buruknya polusi udara tersebut adalah dengan menambah titik pemantauan kualitas udara, menerapkan tarif parkir tertinggi bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi dari yang biasanya seharga Rp5.000 menjadi Rp7.500 per jamnya. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rahmat Kaimuddin juga mendorong untuk lebih banyak penggunaan transportasi bus listrik guna menekan aktivitas yang menimbulkan pembakaran dan debu yang menjadi sumber polusi udara saat ini. Ia pun mengajak kepada masyarakat untuk segera beralih menggunakan kendaraan listrik melalui berbagai program yang diluncurkan pemerintah, termasuk dengan memberikan insentif Rp7 juta untuk setiap pembelian kendaraan motor listrik di Indonesia. Kemudian dari sisi setiap kendaraan yang keluar, bagaimana caranya emisinya itu lebih berkurang juga. Ya, kalau bisa dia menggunakan kendaraan listrik, kebetulan sudah banyak sekali program yang kita berikan oleh pemerintah pusat untuk elektrifikasi kendaraan bermotor ini. Misalnya pembelian kendaraan motor listrik dapat 7 juta. Nah, minggu depan, mudah-mudahan ya, insya Allah minggu depan akan keluar peraturan revisi yang memungkinkan untuk semua orang selama dia WNI, punya KTP, usia 17 tahun, akan juga bisa mendapatkan bantuan pemerintah ini. Pemirsa, kehadiran industri mempunyai dua sisi. Satu sisi memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja. Namun di sisi lain memiliki konsekuensi pencemaran lingkungan. Mencegah kerusakan lingkungan lebih masif, Kementerian Perindustrian secara bertahap memastikan sektor industri menerapkan prinsip industri hijau. Prinsip industri hijau menjadi citra positif sektor industri di masa depan. Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius terkait lingkungan. Publik saat ini sedang menaruh perhatian besar pada isu polusi udara, kualitas udara, krisis air bersih, fenomena El Nino, dan lain sebagainya. Masalah lingkungan tersebut akan berpengaruh kepada kesehatan dan lingkungan, namun juga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Memperhatikan hal tersebut, pemerintah berkomitmen memperbaiki masalah lingkungan dengan menerapkan konsep industri hijau yang akan menjadi landasan ekonomi hijau. Menurut Journal of Economics and Banking tahun 2023 mencatat ada ketidakselarasan antara industri hijau dan ekonomi hijau. Salah satu hal yang mendasari ketidakselarasan itu adalah kesadaran akan dampak lingkungan. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kominfo berkolaborasi bersama pelaku industri besar bidang makanan dan minuman di Pasuruan, Jawa Timur, yakni PT Tirta Fresindo Jaya Pasuruan, memberikan contoh baik dari penerapan keselarasan industri hijau dan ekonomi hijau. PT Tirta Fresindo Jaya Pasuruan telah menerapkan prinsip industri hijau dalam proses produksi berbagai produk makanan dan minuman. Bahan baku kemasan minuman yang digunakan merupakan bahan daur ulang yang didapatkan dari bank sampah dan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia di Pasuruan, Jawa Timur. Sampah-sampah plastik kemudian diolah menjadi serpihan kecil yang kemudian dicuci dan dikeringkan, lalu dipanaskan hingga menjadi biji plastik kembali. Prinsip industri ini berdampak pada minimnya limbah industri, mengurangi masalah sampah plastik, dan membantu ekonomi masyarakat sekitar. Diakui Senior Factory Manager Area Timur PT Tirta Fresindo Jaya, Dwion Yunus, diperlukan komitmen kuat dan manajemen handal dalam penerapan prinsip industri hijau untuk memberikan manfaat baik bagi industri, lingkungan, dan masyarakat. Kunci sukses yang pertama adalah adanya komitmen manajemen. Melalui komitmen manajemen kita berkomitmen bagaimana mengolah sumber daya, mengolah limbah dan emisinya, dan juga bagaimana melakukan efisiensi terhadap sumber energi-energi. Selain itu juga adanya dukungan dari pemerintah melalui pendampingan, pembinaan, dan juga adanya penghargaan-penghargaan yang bisa kita
gunakan untuk memacu kita menerapkan industri hijau ini. Ya, kalau dari sisi industrinya kami memiliki daya saing dalam di pasar yang lebih baik dibanding industri yang lain yang tidak menerapkan, dan juga dengan peningkatan daya saing itu kita dapat memperoleh cost efisiensi ya pastinya. Kalau bagi masyarakat, kita melibatkan masyarakat secara luas, bagaimana kita mengumpulkan sampah, bagaimana kita melakukan proses recycle, dan bagaimana kita melakukan proses daur ulangnya. Itu yang bagi masyarakat akan berdampak secara langsung. Kalau dari lingkungan, bagaimana kita dengan menerapkan industri hijau ini, kita dapat melestarikan, menjaga kelestarian lingkungan lebih baik, sehingga dapat bermanfaat bagi anak dan cucu kita. Senada dengan Duyan Yunus, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian Krisasono Ngudiwibowo mengatakan, prinsip industri hijau yang mengusung ekonomi sirkular secara bertahap merubah stigma negatif keberadaan industri di suatu wilayah. Tentunya kita ingin membangun citra positif industri dalam konteks industri hijau yang saat ini sedang tumbuh gitu, karena industri menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Ini harus kita jaga bagaimana industri tetap tumbuh dengan baik dan tidak dalam frame yang selama ini orang sampaikan bahwa sumber polusi adalah industri, padahal industri hijau itu pasti sudah menerapkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan yang baik. 4 hal itu yang paling penting. Fresindo Jaya ini secara bijak, kemudian secara efisien dan optimal telah melakukan beberapa langkah-langkah untuk penggunaan sumber daya, mulai dari sumber daya energi, kemudian bagaimana pengelolaan limbahnya, bagaimana sumber daya air, dan lain-lain. Ini juga sangat penting dari konteks industri hijau. Melalui penerapan prinsip industri hijau oleh pemerintah, diharapkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip industri hijau mampu menciptakan masa depan yang bebas sampah. Dengan begitu, cita-cita memajukan ekonomi negara Indonesia bisa sejalan dengan aksi pelestarian lingkungan hidup. Kementerian Perindustrian berkolaborasi dengan Ditjen IKP Kominfo menggelar forum diskusi tematik pertembakan industri hijau di Pasuruan, Jawa Timur. Kemenkominfo sebagai humas pemerintah berperan penting dalam membangun komunikasi publik yang baik agar diseminasi prinsip industri hijau sampai ke masyarakat. Industri hijau semakin menjadi tren global dalam beberapa tahun terakhir. Penerapan industri hijau merupakan upaya pencegahan terhadap emisi dan limbah industri yang berpotensi merusak lingkungan. Sentimen negatif akan kerusakan lingkungan dari kehadiran sebuah industri begitu lekat di benak masyarakat. Sentimen negatif inilah yang ingin diluruskan oleh pemerintah. Menjawab hal itu, Kementerian Perindustrian menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyebarluaskan konsep penerapan prinsip industri hijau ke masyarakat luas melalui forum diskusi tematik Bakohumas Keselarasan Industri Hijau dan Ekonomi Hijau di Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu 23 Agustus 2023. Berdasarkan Impres nomor 9 tahun 2015, Kemenkominfo berperan sebagai Ketua Koordinator Bakohumas atau Badan Koordinasi Kehumasan. Sebagai Ketua Koordinator Bakohumas, Kemenkominfo memiliki peranan penting dalam diseminasi prinsip industri hijau. Dalam proses diseminasi prinsip industri hijau diperlukan komunikasi publik yang terstruktur agar informasi dalam forum diskusi dapat diterima dengan baik, mudah dimengerti, tidak bias dan tepat sasaran di masyarakat. Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Kemenkominfo mengatakan ada 3 komunikasi publik yang dapat diterapkan dalam diseminasi prinsip industri hijau ke masyarakat. Ya, level komunikasi itu kan pertama to inform ya. Pertama adalah membangun pengetahuan atau meningkatkan pengetahuan masyarakat supaya mereka ini memahami hal-hal yang terkait dengan industri dan ekonomi hijau. Pertama, meningkatkan pengetahuan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua tentu saja membangun kesadaran supaya masyarakat ini memiliki kesadaran bahwa memang saatnya saat ini memang sudah harus menerapkan ekonomi hijau, ya ekonomi yang lebih sustainable. Nah, yang ketiga tentu saja adalah kita berupaya meningkatkan partisipasi supaya ini bisa berjalan. Masyarakat tentu saja harus mendukung supaya program industri dan ekonomi hijau ini bisa berjalan. Karena apa? Tidak bisa sebuah industri atau sebuah ekonomi berjalan tanpa dukungan masyarakat. Nah, ini tentu saja setelah mereka tahu, mereka sadar dan kemudian mereka berpartisipasi untuk mendukung ekonomi hijau.
Tidak hanya sebatas memberikan edukasi dan informasi prinsip industri hijau, melalui komunikasi publik Kemenkominfo ingin memberikan citra positif dan membangun hubungan baik bagi masyarakat dan industri. Dalam diseminasi prinsip industri hijau, Kemenkominfo menggunakan berbagai kanal media massa yang dikelola oleh Ditjen IKP Kemenkominfo sendiri. Dengan demikian, komunikasi publik menjadi kontribusi besar Kemenkominfo di setiap forum tematik Bako Humas, termasuk dalam forum tematik industri hijau dan ekonomi hijau di Pasuruan, Jawa Timur. Komunikasi publik yang dilakukan Kemenkominfo menjadi jembatan yang menghubungkan informasi dan pemahaman mengenai praktik-praktik terbaru dalam industri dan ekonomi hijau kepada masyarakat, pelaku bisnis, organisasi pemerintah dan non-pemerintah, dan industri. Diharapkan dari komunikasi publik ini berbagai pihak mampu berkontribusi dalam pembangunan industri berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berdialog mengenai upaya Kemenperin memupuk industri hijau tumbuh subur. Sesaat lagi.